Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagi Rizal Janata dengan NPM 24646-007 dari program studi sipil. Di sini saya akan memaparkan laporan survei lalu lintas, yaitu mengenai UAS mata kuliah rekayasa lalu lintas dengan dosen pengampu Ibu Agustina Wardani. Langsung yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan kota dan peningkatan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan mobilitas. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat memegang peranan penting dalam menunjang pergerakan manusia dan barang. Kota-kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti kota Semarang akan menghadapi tantangan berupa peningkatan volume kendaraan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja lalu lintas. Jalan arteri sebagai penghubung utama antar kawasan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan lalu lintas dengan lancar dan aman. Namun, tanpa pengelolaan dan perencanaan yang tepat, kapasitas jalan akan semakin terbebani hingga mendekati atau bahkan melebihi batas maksimumnya. Hal ini menimbulkan kemacetan, penurunan tingkat pelayanan jalan, serta meningkatnya biaya operasional kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja lalu lintas melalui survei lapangan untuk memperoleh data volume kendaraan, kapasitas jalan, dan derajat kejenuhan. Analisis ini dapat digunakan untuk memproyeksikan kondisi lalu lintas di masa mendatang, serta memberikan masukan bagi upaya manajemen lalu lintas dan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi volume lalu lintas pada ruas jalan yang disurvei pada jam-jam tertentu, khususnya jam puncak. Yang kedua, berapa nilai kapasitas jalan dan derajat kejenuhan saat ini berdasarkan pedoman manual kapasitas jalan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana proyeksi kondisi lalu lintas 5 dan 10 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan penduduk tertentu. Yang keempat, bagaimana tingkat pelayanan jalan saat ini dan diprediksi ke depannya. Langsung ke pembahasan. Di sini saya menampilkan data lalu lintas. Berikut merupakan data lalu lintas volume kendaraan dari arah barat ke timur dan dari arah timur ke barat pada tabel 1 dan tabel 2 di sini menunjukkan ringkasan per jamnya. Asumsikan juga berupa tipe jalan 2/2D, 2 jalur 2 arah dengan median pembatas. Lebar jalur efektif 3,5 meter, lebar bahu efektif 2,5 meter. Ukuran kota, jumlah penduduk 1-3 juta penduduk, lingkungan dengan daerah komersial dengan aktivitas industri di jalan. Yang pertama, menentukan kapasitas volume kendaraan dan derajat kejenuhan. Untuk menentukan kapasitas jalan, di sini menggunakan rumus C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dan dikali FCCS, di mana CO merupakan kapasitas dasar untuk jalan tipe 2 lajur 2 arah terbagi. Kapasitas dasar per arah adalah 1650 SMP per jam per lajur dikali 2 lajur 3300 SMP per jam. Faktor penyesuaian lebar FCW itu 1, FCSP yaitu 1, FCSF yaitu 0,94 dan FCCS 1. Setelah diketahui data-data tersebut, langsung dikalikan ketemu perhitungan kapasitas yaitu 3102 SMP per jam per arah. Selanjutnya itu ada volume kendaraan. Volume kendaraan yaitu yang pertama ada nilai AMP masing-masing kendaraan. Selanjutnya di sini ada perhitungan volume kendaraan. Yang pertama itu pukul 6 sampai pukul 7 itu sampai dengan pukul 17.19. Data tersebut didapatkan seperti ini. Selanjutnya itu ada arah timur ke barat pukul 6 hingga pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dengan pembagian seperti berikut. Selanjutnya, setelah diketahui jam puncak, maka di sini dapat mencari derajat kejenuhan yaitu dengan DS yaitu
volume puncak per kapasitas. Volume puncak itu 2340,1 SMP per jam dibagikan dengan kapasitas sebesar 3102, yaitu ditemukan nilai DS 0,75. Nilai DS menunjukkan bahwa arus lalu lintas masih stabil, namun kecepatan kendaraan mulai terpengaruh oleh volume lalu lintas yang tinggi. Intinya ada kondisi geometri jalan. Yang pertama, tipe jalan dua lajur dua arah terbagi. Ini adalah jalan arteri perkotaan yang dirancang untuk volume lalu lintas tinggi dan keamanan yang lebih baik. Yang kedua ada lebar jalur efektif, ini 3,5 meter, merupakan lebar jalur standar dan ideal yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi. Ini ada lebar bahu efektif 2,5 meter. Bahwa ini jalan sangat lebar, memberikan ruang yang memadai untuk kendaraan berhenti darurat, manuver menghindar, dan meningkatkan jarak pandang serta rasa aman pengemudi. Selanjutnya itu ada grafik volume lalu lintas dan jam puncak. Yang pertama itu dari barat ke timur dengan jam puncak 1542. Selanjutnya ada grafik volume kendaraan dari timur ke barat dengan jam puncak yaitu pada pukul 16 sampai 17 dengan nilai 2340. Selanjutnya itu mengenai prediksi di masa mendatang, yaitu pada 5 dan 10 tahun. Rumus prediksi volume adalah Vn sama adalah V saat ini dikalikan dengan 1 ditambah 1I pangkat N. Yang pertama itu ada 5 tahun. Di sini untuk 5 tahun diketahui sebesar 2459 SME per jam dan derajat kejenuhan 0,79. Untuk 10 tahun volumenya 2584,76 SME per jam dan prediksinya 0,83. Dari perubahan di atas, dalam 5 tahun volume lalu lintas pada jam puncak akan meningkat. Nilai derajat kejenuhan pada 5 tahun itu kecepatan akan menurun signifikan dan antrian kecil mungkin mulai terbentuk di persimpangan atau titik hambatan lainnya. Pada 10 tahun kondisi lalu lintas akan semakin padat. Nilai derajat kejenuhan 0,83 berada pada batas kapasitas, di mana arus lalu lintas menjadi tidak stabil. Kecepatan sangat sensitif terhadap perubahan volume dan kemacetan serta antrean panjang akan terjadi. Terutama selama jam puncak, jalan tersebut akan merasa sangat padat dan mendekati jenuh. Tanpa adanya intervensi seperti manajemen lalu lintas atau peningkatan kapasitas, kemacetan parah akan menjadi rutin. Langsung ke penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu yang pertama, volume lintas tertinggi terjadi pada arah timur ke barat pada jam puncak sore, yaitu pukul 16 sampai 17 sebesar 2340,1 SMP per jam. Sedangkan volume tertinggi pada pagi hari yaitu pukul 7 sampai pukul 8 sebesar 2078,8 SMP per jam. Yang kedua, kapasitas jalan yang dihitung berdasarkan NKCI 1997 adalah sebesar 3102 SME per jam per arah. Nilai derajat kejenuhan tertinggi adalah 0,75 pada jam puncak sore hari, menunjukkan bahwa lalu lintas masih stabil tetapi mulai terpengaruh oleh tingginya volume kendaraan. Geometri jalan tergolong baik dengan lebar jalur efektif 3,5 meter, lebar bahu 2,5 meter, dan tipe jalan 2/2D, jalan arteri perkotaan dengan median. Kondisi ini mendukung kapasitas lalu lintas yang cukup tinggi. Dengan asumsi pertumbuhan lalu lintas 1% per tahun, diperkirakan derajat kejenuhan meningkat menjadi 0,79 dalam 5 tahun dan 0,83 dalam 10 tahun mendatang. Kondisi ini mengindikasikan arus lalu lintas akan semakin padat dan mendekati tidak stabil dan berpotensi menimbulkan kemacetan pada jam puncak. Adapun saran yaitu pertama, mengoptimalkan manajemen lalu lintas pada jam puncak melalui pengaturan waktu dan lampu lalu lintas. Kedua, meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap etika berkendara untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, memastikan kondisi permukaan jalan, marka dan rambu lalu lintas selalu terjaga agar mendukung keselamatan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, menambah fasilitas pendukung seperti jalur khusus, sepeda motor, atau kendaraan lambat. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap volume dan kapasitas jalan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas di masa depan. Yang keenam, mempertimbangkan pelebaran lalu lintas tingkat
kejenuhan mendekati lebihi 0,85. Yang ketujuh, mendorong penggunaan transportasi umum dan sistem angkutan massal untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.